ketegangan antara perang Amerika Israel dan juga melawan Iran ini semakin hari semakin kencang nih, Bang. Perang ini nggak bisa kita lihat akan selesai dalam waktu singkat. Trump ini orang gila. Beberapa putra terbaik bangsa gugur beliau-beliau ini di balik serangan dari Israel. Israel sengaja menyasar Indonesia. Ini sudah saatnya Indonesia menarik keluar dari misi perdamaian. Selat Hormuz ini sesakti apa sih, Bang? Iya, Selat Hormuz ini bisa dibilang Jujur, ini manuver yang dilakukan sama Trump ini susah banget buat ditebak. Kalau kemarin di tengah konflik antara Amerika dan juga Israel, Iran ini ya, ini diprediksi bakal reda. Karena kan di awal-awal hanya 4 hari lah selesai gitu ya. Ternyata setelah Trump pidato, ini akan menjadi sesuatu yang semakin panjang pemirsa. Nah, dan ini akan berlanjut beberapa pekan sehingga cocok banget kalau kita mengundang kembali tamu yang luar biasa. Beliau adalah pengamat politik Timur Tengah, ada Bang Pizarro Ghazali Idrus. Assalamualaikum Bang Pizarro. Waalaikumsalam Mas Nabil. Gimana kabar Bang Pizarro? Alhamdulillah sehat walaupun hari maraton terus nih kita. Luar biasa. Tiap hari ini. Kayak aneh ngeliat tuh Bang Pizarro pagi, malam, pagi, malam. Besokannya tiap hari ada aja di TV gitu ya. Ini ketegangan antara perang Amerika Israel dan juga melawan Iran ini semakin hari semakin kencang nih, Bang. Iya betul. Ini bisa kita lihat ya. Perang ini kayaknya nggak bisa kita lihat akan selesai dalam waktu singkat ya. Walaupun Trump mengatakan ya 2-3 pekan lagi saya akan meninggalkan Iran. Ingat ya, Trump ini orang gila. Oke. Ya, jadi dia ngomong sering sekali dia ngomong hari Senin A, Selasa B, Rabu C, Kamis D. Ya, jadi kita nggak bisa benar-benar ada jaminan perang ini belum akan selesai. Apalagi jangan lupa Trump baru cuman di mulut dia ngomong menang, tetapi di lapangan itu kita nggak bisa kita lihat bahwa Amerika Serikat itu menang. Gitu ya. Karena serangan itu masih terus dilakukan. Jadi dia boleh ngeklaim kemenangan, tapi kita udah bisa ngeliat ya dari kalau dia ngomong itu kan selalu diulang-ulang ya. Saya pertama dia ngomong kami sudah menang. Yeah. Diralat lagi kami tampaknya menang. PD hilang lagi, PD nggak jadi lagi gitu. Kayak gitu ya. Karena itu tadi dia salah perhitungan bahwa sama kayak Israel dulu nyerang Gaza, dia pikir sebulan ini bisa selesai ini perlawanan para pejuang dan kelompok H di Gaza, tetapi sampai sekarang perang masih berlanjut itu. Dan H itu boro-boro dia kalah, dia masih tambah eksis kan? Betul. Sekarang. Nah ini apalagi yang ini skalanya negara. Benar. Ini udah ibaratnya bukan perang yang kaleng-kaleng lah ya. Bener-bener di luar dugaannya Amerika dan Israel juga gitu ya. Betul. Ternyata Iran bisa merevenge mereka dengan segini kencengnya gitu ya. Masya Allah luar biasa sekali ya. Nah satu hal yang mungkin dibalik ini semua gitu Bang Pizarro ya. Kita juga tentunya turut berduka cita atas beberapa putra terbaik bangsa ini yang juga turut tewas atau juga gugur beliau-beliau ini di balik serangan dari Israel. Ada 3 sosok Bang Pizarro, yaitu ada prajurit TNI Praka Farizal Ramadan, kemudian Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang beliau ini gugur di Lebanon akibat serangan dari Israel. Sedikit komentar dari Bang Pizarro. Ini serangan yang tiba-tiba atau juga salah sasaran atau memang sudah ditargetkan sebelumnya? Saya tidak yakin ini serangan tiba-tiba, tidak yakin ini sebuah bentuk ketidaksengajaan. Menurut saya Israel sengaja menyasar Indonesia. Kenapa? Jangan lupa loh, ini bukan kejadian pertama. Yang gugur memang baru kali ini. Tapi 2024 beberapa tahun sebelumnya Israel udah pernah menyerang konvoi misi perdamaian Indonesia. Ya, ada serangan yang kemudian terkena. Dulu ada beberapa prajurit kita yang terluka. Memang Israel nggak bisa bedain helm biru sama helm merah. Pejuang prajurit Indonesia dengan Hizbullah. Emang dia nggak bisa bedain. Dia tahu dong. Itu markasnya UNIFIL. Itu markasnya PBB. Dan UNIFIL, pasukan perdamaian PBB untuk Lebanon, itu kan udah sejak 2006.
Oke. Ya kan berarti sudah 20 tahun. Iya, berarti setidaknya ini ada proses panjang sebenarnya yang mereka harusnya bisa ini jangan dieksekusi gitu ya. Iya, mereka Oke. harusnya udah bisa mengukur. Tapi kan Israel ini ya karena nggak ada yang memberikan sanksi sama dia selama ini kan serangan-serangan kepada konvoi UNIFIL ini bukan kali ini aja terjadi, berkali-kali loh. betul, betul. Tapi siapa sih yang bisa nyangsi Israel? Oke. Di Dewan Keamanan Amerika selalu memberikan veto, Amerika selalu memberikan dukungan kepada Israel, maka PBB pun juga nggak punya taji untuk memberikan tekanan kepada Israel. Jadi saya yakin ini serangan yang memang sengaja menargetkan prajurit Indonesia ya. Kenapa? Oke. Karena Israel sudah sangat pede sekali selama ini segala bentuk tindak tanduknya itu tidak pernah benar-benar ada yang menyeret mereka ke pengadilan Oke. sampai betul-betul menghukum mereka gitu. Makanya dia di atas angin dan melakukan serangan kepada konvoi pasukan misi perdamaian Indonesia untuk PBB ya. Dan ini banyak loh, 3 loh. 3 betul. Dan ini terjadi di kejadian yang berbeda. Walaupun itu nanti yang 2 yang gugur ini masih investigasi ya. Ini kan kena serangan ledakan ranjau ya. Betul. Kayak gitu ini masih investigasi. Tapi kan nggak bisa kita lepaskan bahwa memang ini terjadi di tengah invasi Israel kepada wilayah Lebanon Selatan. Oke, nah ini kan kalau kita bisa bilang menjadi satu momentum yang aji mumpungnya Israel gitu ya menganggap ya. Mumpung ini ada Indonesia nih, Iya. antem aja sekalian. Karena kan Betul. Indonesia rese juga di konflik antara Israel dengan Benar. Palestina gitu ya. Nah sebenarnya salah satu harapan atau juga objektifnya dari Israel sendiri dengan menyeret atau juga mentargetkan putra kebanggaan Indonesia ini dengan wafatnya beliau-beliau ini sebenarnya hanya menjadi shock terapi untuk Indonesia atau memang benar-benar Indonesia ini sebenarnya pengen ditarik juga di perang dengan Iran ini, Bang? Jadi gini, ini pertama di tengah serangan Amerika Serikat ke Iran, Israel ini memanfaatkan betul serangan ke Lebanon. Oke. Jadi ketika dunia itu teralih dalam perang Amerika Serikat dan Iran, kita lihat loh Israel itu menutup Al-Aqsa. Oke. Ya, kemudian dia melakukan serangan. Ada sudah 1.300 warga Lebanon yang gugur di tengah perang yang antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi dia memanfaatkan betul situasi ini dan memang dia kan itu target wilayah Lebanon Selatan. Betul. Itu ingin dikuasai oleh mereka. Jadi bukan serangan insidental. Dia memang punya proyek mengosongkan Lebanon Selatan untuk diokupasi sama dia seperti di jalur Gaza. Jadi dia ingin melakukan copy paste apa yang terjadi di Gaza itu kepada wilayah Lebanon ya. Oke. Dan kemudian Indonesia tahu ya, Indonesia walaupun dengan segala macam dinamikanya, kita masih bangsa yang sangat mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan kita menolak normalisasi dengan Israel. Oke. Israel sudah melihat ya bahwa Indonesia ini nggak bisa kita tawar nih kebijakan luar negerinya dan gelombang masyarakat yang memberikan dukungan pada Palestina terus tinggi. Ya sudah, akhirnya mereka hajar saja kayak gitu. Apalagi kan ini Israel itu sama-sama gabung di BOP ya kan. Betul. Orang bilang bukannya harusnya itu Israel itu malah mempertimbangkan serangan kepada Indonesia. Enggak. Justru menurut saya itu menjadi legitimasi mereka. Oke, makin brutal aja gitu ya. Iya, karena sudah ada di forum yang sama, di tempat yang sama, dan selama ini kan Israel itu masuk ke BOP kan diistimewakan betul. Ya contoh ya, nggak ada upaya dari Amerika Serikat Ketua Umum BOP untuk mengevaluasi gencatan senjata. Sejak Oktober 2025 sampai sekarang ada hampir 2.000 pelanggaran gencatan senjata. Dan yang kemudian yang menewaskan sekitar 600 sampai 700 warga Gaza. Nggak pernah dievaluasi. Kemudian dia nggak diminta untuk membayar rekonstruksi wilayah Gaza. Padahal dalam hukum humanitar internasional, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tapi kan dia bebas. Saya nggak mau bayar 1 miliar US dollar. Udah lepas gitu aja. Lepas gitu aja dan itu kan dibiarin aja sama Donald Trump. Dan bahkan dia terus melakukan serangan loh sampai sekarang pasca BOP berdiri. Ya kan BOP berdiri 22 Januari 2026. Pada hari yang sama aja 5 orang warga Gaza itu gugur oleh serangan Israel. Nah, jadi dia merasa diistimewakan, anak emas, tidak akan diapa-apakan, dia bebas memperlakukan sesama anggota BOP dengan sangat sewenang-wenang. Oke, nah ini menjadi catatan yang harus kita pahami ya teman-teman ya, bahwa ya semuanya ini terjadi bukan sesuatu yang kebetulan tapi memang benar-benar terskenario gitu ya. Iya, by system menurut saya. By system, sistematis. Nah, kemudian kalau kita tahu dengan gugurnya para prajurit TNI di Lebanon, ini kan masyarakat Indonesia juga akhirnya berteriak gitu ya, bahwa kemana aja nih pemerintah, dan pemerintah harus bersikap seperti apa? Perkembangannya sampai saat ini gimana, Bang? Iya. Pemerintah apakah sudah ada pemerintah Indonesia terutama gitu ya, sudah ada tindakan yang benar-benar menjaga putra-putri bangsa ini gitu? Iya. Jadi gini, saya ketika dulu kontingen UNIFIL Indonesia diserang oleh
Israel beberapa tahun lalu saya udah teriak. Dulu Pak Prabowo masih jadi Menhan, Oke. Menteri Pertahanan. Saya dulu mempertanyakan kenapa kemudian Pak Prabowo tidak hadir ke Lebanon. Ya merangkul para TNI saat itu yang menjadi korban serangan, walaupun mereka itu terluka, sebagai simbol bahwa prajurit itu diperhatikan oleh pimpinan. Betul. Gitu. Itu juga menjadi dukungan moral bagi para prajurit kita di bawah. Tapi kan itu tidak dilakukan. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Pak Prabowo tidak turun gitu ya. Ini kan juga akhirnya Israel mungkin saja melihat bahwa ini bukan aset bagi Indonesia para prajurit-prajurit ini, bagi Israel ya kan. Dan mereka kan terus melakukan intensitas serangan kepada konvoi dari prajurit Indonesia kayak gitu ya. Dan menurut saya sekarang ini saat yang tepat dengan kejadian ini sudah 3 loh, dan ini banyak loh. Betul. Dan 3 itu terjadi di 2 momentum yang berbeda. Ya, ini sudah saatnya Indonesia menarik keluar dari misi perdamaian. Ya, benar. Karena desakan banyak ya, terutama netizen kalau kita cermati, ngapain juga gabung di BOP gitu ya. Kalau akhirnya juga putra terbaik bangsa ini harus gugur dengan serangan dengan kejadian yang sangat-sangat tragis ini. Sementara di momen yang sama, kalau nggak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi, presiden kita sedang kunjungan ke Jepang. Iya, nah, betul. Ini kan kalau kita lihat, wah, ada apa seharusnya dan apa yang terjadi gitu kan, ini menjadi teka-teki juga. Iya. Gitu ya. Menurut saya Pak Prabowo harus bicara langsung, tidak bisa dengan Instastory. Oke. Ya, Instastory itu turun udah dalam 24 jam, Mas Nabil. Ya. Sedangkan luka ini abadi. Betul. Ya, ini presiden pertama loh. Iya. Israel membunuh prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ini untuk pertama kalinya presiden harus berbicara. Harus seperti apa sih Bang Bizarro idealnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo menghadapi ini? Pak Prabowo harus menyampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dan kemudian mendesak PBB untuk melakukan investigasi dan berbicara yang sangat keras kepada Israel. Kalau kita selama ini kan mengatakan ini versi pemerintah, kita juga menghormati pemerintah untuk mewujudkan perdamaian di Palestina ya. Mereka mengatakan kami masuk BOP justru untuk membalancing, membela Palestina dan membalancing kehadiran Amerika Serikat dan Israel. Tapi kalau kita diam, menurut saya kita malah menjadi subordinat kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Justru nggak balance ya? Justru nggak balance. Gitu. Justru kalau mau balance, kalau memang kita pengen punya jejak masuk ke situ, punya dampak diplomatik yang besar, kita speak up, teriak, kalau perlu gebrak meja. Gitu. Apa yang dilakukan di momen sebelumnya ya, ada gebrak podium. Gebrak podium. Ya kan? Karena ini putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Betul. Dan kita, Mas Nabil, jangan lupa sedang dalam rencana juga mengirim pasukan internasional ke Gaza. Ya kan, dengan skenario ISF itu kan, International Stabilization Forces. Tetapi dengan kemudian 3 prajurit kita gugur di Lebanon dan kita tidak melakukan upaya yang sangat keras untuk menegur Israel dan membawa ini kepada, ini kan pelanggaran hukum internasional. Betul. Karena ini misi perdamaian, bukan kombatan. Pasukan perdamaian internasional itu tidak boleh melakukan perlawanan. Dia harus netral. Dia tidak boleh mendukung A, tidak boleh mendukung B. Dia memastikan gencatan senjata itu berlangsung sejak 2006 kan. Harus pasti. Tapi kan ini terjadi ketika mereka tidak dalam misi kombatan, misi tempur, tetapi dibunuh gitu. Dan kita seharusnya kalau memang kita mengatakan ingin punya power di BOP, kita harusnya berteriak secara keras. Oke, justru ini sebenarnya momennya untuk Indonesia gitu ya. Iya, kan kita udah satu forum, kok dihajar juga. Iya. Gitu, Mas panggil Nabil aja gitu ya. Iya kan? Lo gimana sih? Gitu kan bahasa jalannya kan gitu ya, Bang. Dan nggak mungkin Israel tuh nggak tahu itu prajurit TNI. Betul. Mereka pasti tahu. Wong mereka punya intel kalau banyak di Lebanon, dia punya AI, dia punya mata-mata yang banyak. Emang dia nggak bisa mengidentifikasikan. Dan Unifil itu kan markasnya besar, bukan kontrakan di dalam pasar. Nah ini menarik sekali ya. Satu pembahasan yang banyak rame di sosial media, baik Instagram, Twitter, sampai juga di Threads, semuanya membahas hal ini. Dan kita mendapatkan pencerahan dari Bang Bizarro bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bersikap. Dan ini merupakan momentum terbaik untuk mengambil dan juga menguatkan kondisi stabilitas politik di dalam negeri juga. Gitu ya Bang ya. Nah, kembali ke pergolakan atau juga perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Ini kalau kita melihat gitu ya, di awal-awal peperangan ini kan targetnya sebenarnya 4 hari selesai. Tapi dengan jalur udara gitu ya, peperangannya semakin memanas sampai akhirnya Trump juga ya udah kita turunkan serangan darat, invasi darat. Banyak prajurit yang kalau saya tidak salah menyimak gitu ya dari obrolan Bang Bizarro TV, mereka yang diberangkatkan prajurit-prajurit Amerika ini udah sikapnya udah aduh malas-malesan aja kayak gitu ya. Tapi ketika kita melihat prajurit Iran, memang mereka jihad gitu kan. Berangkatnya kan
spiritnya beda nih. Iya, Yang iya. satu jihad, yang satu hanya kewajiban aja, malas-malesan. Nah, keterpaksaan, betul. Ini melihatnya gimana nih, Bang? Waktunya akan panjang, lebih 2-3 pekan lagi, sementara motivasinya berbeda. Iya. Nah, ini menurut prediksi dari Bang Pizarro akan seperti Iya, apa? memang betul ya. Tentara Amerika ini udah burn out. Sebenarnya sudah mereka tuh sudah tidak ingin perang ini terberlangsung ya. Dan ini bisa menjadi faktor penentu loh dalam peperangan, di mana moralitas itu merosot dalam peperangan ini. Dan kalau kita lihat kan tentara-tentara Amerika ketika dilepaskan tuh peluk-pelukan sama keluarganya, ada yang nangis-nangisan, Betul. ya seperti mereka sedang menghadapi gerbang kematian. Kenapa? Masyarakat Amerika sendiri nggak setuju. Itu masalahnya. Oke. Gitu. 62% survei terakhir mengatakan publik Amerika Serikat tidak setuju perang Amerika Serikat ke wilayah Timur Tengah dan juga ke wilayah Iran karena mereka punya masalah domestik yang sangat kuat, ekonomi sedang struggling, kemudian inflasi juga mencoba bergerak naik ya, ongkos minyak dan bensin itu naik gitu ya. Maka ada beban moral tentara-tentara Amerika Serikat itu diterjunkan kepada wilayah Iran gitu ya. Dan ini berbeda dengan Iran. Iran relatif menurut saya dengan serangan ini dalam tanda kutip diuntungkan. Oke. Karena dia berhasil kembali menyatukan masyarakat yang terbelah sebelumnya. Akibat demonstrasi ya Iya, kan. iya, iya. Gitu ada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi dengan serangan Amerika Serikat itu mereka bersatu kembali. Gitu. Dan pemerintahannya juga kan baru kali ini ya apresiasi orang ke Iran walaupun mereka punya banyak masalah Iya, sebelumnya betul, ya kan betul, di kasus Suriah segala macamnya. Itu relatif kan kemudian mendapatkan limpahan nih dengan dukungan internasional yang banyak kepada mereka. Orang kan baik dunia internasional tuh empatik dan simpatik ya, termasuk orang-orang Sunni kan juga simpatik akhirnya kepada Iran. Karena gini, ini diawali dari serangan Amerika Serikat membunuh 165 pelajar sekolah dasar Iran. Yang itu adalah anak-anak dan perempuan. Manusia apapun menurut saya, ya kita walaupun ada perbedaan pendapat dengan mereka, itu pasti tersentuh. Dari sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya. Ini 165 orang anak kecil sedang belajar dibunuh. Dan CIA baru mengakui bahwa serangan itu memang kesalahan mereka. Mereka salah kalkulasi dalam melakukan serangan tersebut. Kemudian abis itu juga supreme leadernya Ali Khamenei itu juga dibunuh. Dibunuh, betul. Pada hari pertama ya kan. Iran tadi Amerika Serikat berpikir, wah ini bisa membuat berubah nih wajah pemerintahan Iran ya. Atau kemudian kelompok oposisi Iran bergerak menumbangkan pemerintahannya. Tapi kan lagi-lagi Iran ini punya pengalaman perang yang panjang. Gitu ya. Dia juga udah diblokade selama 4 dekade kan oleh Amerika Serikat. Dia relatif sudah paham siapa musuhnya dan sudah bisa lebih survive ya ketika menghadapi situasi seperti ini, dan itu akhirnya malah menguntungkan Iran. Sekarang kan mereka menang secara moral. Betul. Gitu ya. Dia mau kalah, infrastrukturnya mau hancur, babak belur, dia menang secara moral sama kayak di Gaza. Benar. Iya kan? Alih-alih walaupun dihancurkan tuh wilayah Gaza, alih-alih membuat dunia internasional mengapresiasi Israel, justru mengutuk kan kepada Israel, dan kemudian kelompok H ini yang tadinya dianggap teroris radikal itu jadi pahlawan loh. Benar. Di Amerika Serikat remaja-remaja Yahudi survei malah mendukung kelompok H, dan ini yang salah kalkulasi oleh Trump ketika melakukan serangan kepada Iran. Nah, sebenarnya secara pribadi nih tujuannya Trump tuh apa? Kalau kita melihat 4 hari selesai, habis itu dilanjut, habis itu serangan darat. Iya. Ini nggak ada habisnya gitu. Iya. Apa sih yang dicari? Mas Nabil, senator Partai Republik Lindsey Graham, partainya Donald Trump, di Senat udah bilang kalau Venezuela yang sudah kita taklukkan, Betul. sudah kita kuasai, dan kemudian ditambah dari Iran, kalau berhasil kita kuasai, itu mereka punya 30% cadangan minyak mentah dua negara ini. Oke. Which is sepertiga loh dari kekuatan minyak mentah dunia. Apalagi dia ingin melebarkan sayap, nanti negara-negara Timur Tengah juga ingin dihabisi oleh Amerika Serikat ya. Dia bisa punya 50% cadangan minyak mentah dunia itu. Jadi raja minyak itu. Ini menurut saya, ini lebih pada pertarungan ekonomi. Oke. Menurut saya, Motifnya pertarungan lebih ke situ ya. geoekonomi ya kayak gitu. Karena kita mengetahui, kan menarik ya, yang disasar tuh negara yang punya minyak. Kan Amerika Serikat nggak nyasar Uganda, nggak nyasar Puerto Rico, ya, nggak menyasar Thailand. Yang disasar kenapa Venezuela dan Iran? Karena mereka punya minyak. Kalau dia nggak punya minyak juga nggak akan menjadi prioritas bagi Amerika Serikat. Nah, kayak gitu. Dan ini kan Trump itu kan dia punya ideologi make America great again, by oil, by economic, by power. Mereka gitu. akan hidup dari situ. Gitu Hidup dari situ. Kan itu Amerika Serikat sangat confident ketika Maduro, nggak ada perlawanan nih.
bisa kita tangkap, kita culik, apalagi wapresnya yang naik itu juga akhirnya berjabatan tangan sama Trump karena gue takut dimadurokan juga. Jadi sekutu juga. Dan gitu. Venezuela kan gak punya pengalaman perang kayak gitu. Nah dia berhasil, gue bisa juga nih bikin nih Trial nih. Dia trial lah ya, uji coba. Menurut saya ini uji coba geopolitiknya Amerika Serikat ya, karena memang Iran itu negara yang sangat tiga besar dia kan, yang memiliki kandungan minyak yang sangat minyak mentah kayak gitu. Dan ini menurut saya ini yang ingin dilakukan oleh Donald Trump ya. Kenapa mereka akhirnya melakukan serangan kepada wilayah Iran. Oke, jadi memang motif geoekonomi ini yang mendorong akhirnya ya udah deh apa aja tabrak, apa aja hajar gitu ya dari sisi Donald Trump. Nah, berbicara dari kita nggak tahu ini akan sampai kapan konfliknya, nggak ada yang mau ini kali bang, menarik untuk gencatan senjata. Apakah mungkin dari pihak Amerika Serikat juga sudah ada desakan, udah deh lu tarik aja kita gencatan senjata sama Iran. Sementara dari sisi Iran juga, apakah juga tidak ada menginisiasi untuk gencatan senjata juga? Ini seperti apa nih bang? Iya, diplomasi bagi Amerika basa-basi. Okay. Gitu. Dia ngomong diplomasi di atas kertas, di belakang layar dia ngerahin tentara. Kan itu diplomasi macam apa? Diplomasi itu kan mencaratkan equal dan tanpa ada ancaman. Oke. Kalau mau diplomasi damai itu kayak gitu, ya. Berkaca lagi dengan Israel Gaza lagi ya. Iya, kayak gitu. Kan nggak mungkin dia diplomasi damai tapi dia sambil megang senjata. Lu kalau lu nggak mau damai sama gue, pasukan gue, tentara gue, marinir gue siap nyerang negara lu dong. Nah, ini sebenarnya ancaman atau diplomasi. Betul. Dan ini kan Iran itu memang pantas. Kenapa dia menolak diplomasi? Dia udah punya pengalaman. Juni 2025 negaranya dia diserang oleh Amerika Serikat. Itu kan lagi diplomasi itu, lagi negosiasi. Oke. Gitu. Kan kalau negosiasi itu kan mensyaratkan senjata taruh dulu lah bros. Ngobrol dulu lah kita nih, ngopi-ngopi dulu, kayak gitu loh. Senjata lu keluarin dulu nih. Taruh dulu. Lah ini enggak. Ini sambil ngisep rokok megang senjata. Becek udah gini aja nih. Gitu. Iya, tentaranya banyak kayak gitu. Kan enggak akan ada yang mau. Menurut saya enggak hanya Iran, negara manapun menurut saya yang punya kedaulatan itu tidak akan pernah mau dilakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, ini yang kemudian Iran, dan yang terakhir serangan 28 Februari kan itu udah putaran ketiga negosiasi loh. Bahkan beberapa hari sebelum serangan Amerika Serikat Iran, Donald Trump masih mengatakan kita mendapatkan negosiasi yang produktif dengan Iran, bayangkan. Dia ngomong kayak begitu, besoknya tiba-tiba diserang. Makanya trauma dia. Trauma pada tahun Juni 2025, trauma yang sekarang udah 3 kali putaran, tiba-tiba diserang. Ya negara manapun pasti berpikir, ini beneran diplomasi atau enggak. Makanya kan akhirnya pendekatan Iran menjadi sangat keras menurut saya. Menjadi sangat mengandalkan weapon ketimbang negosiasi. Oke, jadi memang itu salah satu faktor yang membuat kayaknya ini nggak akan ada gencatan senjata deh gitu ya. Kayaknya enggak gitu. Jadi akan hantam kalaupun terus. nanti sementara dia menarik diri, menurut saya itu hanya untuk menenangkan publik Amerika. Oke. Karena kan dia di demo 8 juta orang, which is itu banyak banget gitu. Demonstrasi no kings ya kan. Dan no kings itu kan salah satunya karena serangan Amerika Serikat ke Iran. Dan kemudian kenapa pakai kata kings? Karena kayak gaya raja dia. Padahal Amerika itu kan negara demokrasi ya. Betul, yang seharusnya tuh mau nyerang tuh persetujuan Kongres, minta pendapat publik dulu, benar-benar dikalkulasi ya. Sekarang kan jadi kayak tambal sulam nih. Amerika Serikat menyerang Iran, katanya Iran punya rudal balistik yang bisa nyampe ke Washington. Terakhir direvisi sama Menteri Pentagon, Kementerian Pertahanannya, yang dia mengatakan Pentagon mengakui tidak ada ancaman langsung dari Iran kepada Amerika Serikat. Oke, jadi kayak ada sebenarnya isu-isu yang dibuat gitu ya. Iya gitu, ini persis dengan serangan ke Irak kan. Saddam punya senjata pemusnah massal, ternyata Saddam udah gugur, Irak pura-pura sampai sekarang nggak ketemu tuh senjata pemusnah massalnya gitu. Jadi Trump itu nggak bisa membawa sejarah invasi Amerika Serikat 2003 ke sekarang. Sekarang orang udah punya medsos, udah punya YouTube, udah punya podcast. Orang kampung, saya pulang kampung aja udah paham. Orang kampung itu ibu-ibu ya sambil masak, ya kan dia bilang itu, Pak, itu gimana perang masih lanjut gak? Harga minyak kayak gimana tuh? Itu ibu-ibu. Artinya apa? Sekarang itu terjadi pergeseran masyarakat global. Yang dulu mungkin masyarakat internasional itu hanya sangat fokus ke isu domestik ya. Sekarang enggak, Mas Nabil. Podcast kayak gini ada. Orang bisa mengakses gitu. Iya, bahkan kalau kita lihat di TV ya, berita perang Iran Amerika Serikat itu paling tinggi tuh ratingnya ketimbang arus mudik, arus balik.
gitu ya. Oke. Nah, ini kan sebenarnya satu hal yang cukup dilematis juga. Masyarakat dunia pengennya semuanya udah deh adem-adem aja, tapi ternyata Donald Trump masih pengen hantem aja. Tapi kan kalau kita ngomongin di Amerika Serikat sendiri, pemilihan sebentar lagi mau akan ada lagi nih. Pemilu Ya kan. Masyarakatnya tadi disampaikan Bang Pizarro udah sekian lebih dari 50% mereka nggak setuju. Donald Trump nggak takut nih Bang? Iya, sangat takut sebenarnya. Trump tuh sangat mementingkan citra politik ketimbang stabilitas keamanan Timur Tengah. Dia nggak mau Timur Tengah hancur, bunuh-bunuhan, genosida. Yang penting saya tetap berkuasa. Yang penting bisnis Amerika tuh lancar. Yang penting saya tuh bisa mendapatkan keuntungan ekonomi gitu. Ini kenapa kemudian dia mengeluarkan sinyalemen 2-3 pekan ini akan berakhir? Karena ini untuk menenangkan publik Amerika Serikat. Karena apa? Approval ratingnya Donald Trump itu hanya 36% sekarang. 36%. Dulu ketika pertama kali dia menjabat tahun lalu itu masih hampir 50%. Sekarang tinggal 36. Kalau diterusin bisa-bisa 5%. Donald Trump. Betul. Dan ini pemilu di Amerika itu ini Mas Nabil ada namanya pemilu sela, pemilu di tengah-tengah. Kalau kita enggak, kita sekali milih DPR udah 5 tahun lagi. Kalau di Amerika enggak, untuk mengevaluasi kinerja DPR-nya, dia ada pemilu di tengah-tengah, pemilu 2 tahunan. Gitu ya. Itu pemilu ini enggak milih presiden, tapi memilih anggota Kongres. Memilih Kongres itu terdiri dari DPR dan Senat. Kalau DPR itu caleg-caleg tingkat kabupaten kota lah, kalau di sini. Kalau Senat itu provinsi. Dan ini kan kalau pemilu ini terjadi berlangsung di tengah kemudian ketidakjelasan skenario Trump atau bahkan Trump gagal menggulingkan Iran, ini kan jatuh dong kredibilitas partainya, Partai Republik ya. Yang sekarang Partai Republik aja itu kan menang tipis. Cuman dia selisih 3 kursi kalau DPR, Senat cuma 6 kursi. Tipis banget itu. 1-3% mungkin ya kan. Dan bukan tidak mungkin kalau perang ini berlanjut akan kalah tuh partainya Trump. Dan partainya oposisinya Amerika, Demokrat yang akan dominan. Akankah bisa menjatuhkan Trump? Memang tidak mudah. Karena itu harus persetujuan 2/3 Senat untuk mengimpeach seorang presiden. Which is 70%. Nggak dikit itu. Tapi minimal ketika DPR-nya dikuasai oleh oposisi, kan dia nggak mudah lagi nih minta anggaran militer yang banyak, nggak mudah lagi untuk bisa nyerang negara asing, nggak bisa mudah lagi untuk meloloskan kebijakan-kebijakan negaranya. Ya, at least dia berkuasa tapi tidak menguasai DPR. Hanya jadi kayak jadi kayak simbol aja gitu. Iya, kayak gitu. Dan itu masih mending Mas Nabil kalau kemudian 2 tahun lagi pemilu dia kalah. Selesai. Dan ini kan udah punya presidennya. Dia kan menang pada pemilu sebelumnya. Kemudian pemilu next election dia kalah sama Joe Biden. Udah pernah tuh. Di Amerika tuh memang memungkinkan. Kalau di Indonesia kan 2 periode. Dan sekarang udah digarap ya kan untuk 2029. Di Amerika tuh sangat mungkin terjadi. Seorang presiden menang di periode pertama, periode kedua dia kalah. Dan ini bukan yang terjadi pada masalah Trump. George Bush ketika dia ikut dalam perang di Irak di Timur Tengah. Dia tahun 88 George Bush senior ya. Itu 88 dia menang pemilu, 92 dia kalah. Dan ini kan ada rasa traumatik nih di Partai Republiknya Trump. Ya kan, bahwa ini bukan tidak mungkin loh akan kemudian terjadi juga di partai kita kalau kemudian Trump itu salah kalkulasi. Tapi kan Trump itu tadi ya, dia kan orang ngotot, keras kepala nih orang. Ngeyelan lah ya. Ngeyelan. Dia tetap mengancam melakukan perang kepada Iran sampai 2-3 pekan ke depan. Gitu. Dan itu pasti akan menguras kantong keuangannya Amerika. Karena serangan 1 hari aja itu keluar ongkos 2 miliar US dollar, which is 34 triliun rupiah. Segitu besarnya Bang. Sekarang udah hari ke-34 ya. Bayangin tuh berapa tuh Mas Nabil yang keluar. Tinggal dikali ya. Tinggal dikali aja tuh ya, dari per hari 2 miliar berarti kan itu udah hampir 70 miliar US dollar. Betul. Ya gitu. Dan itu ongkos yang sangat banyak ditanggung oleh Amerika Serikat. Besar banget gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang tentunya cukup mengkhawatirkan masyarakat dunia terkait dengan Selat Hormuz itu sendiri. Akhirnya kan kemarin rame itu, salah satunya juga Indonesia. Iya. Masalah energi, masalah minyak gitu ya. Beberapa negara sudah di-approve oleh Iran gitu ya untuk bisa melakukan aktivitas di sana. Tapi ternyata Indonesia nggak di-approve gitu ya. Sampai akhirnya ada beberapa kabar oke, kapalnya Pertamina boleh masuk nih, gitu kan. Nah, Bang, ini kalau ngomongin energi terutama minyak, ini dengan minyak yang ada di Indonesia. Kemarin kan beberapa hari lalu chaos nih Indonesia. Betul. Tiba-tiba ada obrolan kita akan BBM non subsidi akan naik senilai berapa rupiah.
masyarakat rame, SPBU terutama di tempat saya di Bekasi rame banget. Sebenarnya, sedemikian besarnya. Nah, ini sebenarnya Selat Hormuz ini sesakti apa sih, Bang? Iya, Selat Hormuz ini bisa dibilang ini selat yang paling strategis kalau urusan jual beli minyak. Oke. Ya, karena 20%, ada yang bilang bahkan sampai 30%, jalur perdagangan minyak itu lewat Selat Hormuz. Emang ada yang lain, Bang? Ada di Tanjung Harapan, di Afrika Selatan. Tapi kan nggak sebanyak minyak di Teluk. Betul. Kayak gitu. Terus emang Saudi nggak bisa, Bang, keluar dari Selat Hormuz pakai jalur yang lain. Ada jalur pipa, tapi itu kecil. Hanya sekitar mungkin 5-8%. Volumenya juga berbeda gitu ya. Kalau Selat Hormuz kan memang pantai luas gitu ya, maka seperti tadi ya ada yang 20% sampai 30% tuh jalur perdagangan tuh lewat Selat Hormuz, dan yang memegang kendali itu memang Iran. Dia lewat Selat Hormuz itu memang otoritasnya selain Oman itu Iran, tapi lebih menjorok kepada wilayah Iran kayak gitu ya. Makanya Iran tuh paham, dia kan secara militer dia kalah nih. Ongkos militer, anggaran militer itu kalah sama Amerika. Dan dalam perang itu ada yang disebut dengan perang yang menguras sumber daya musuh. Gitu. Sebenarnya Iran tuh nggak boleh nutup Selat Hormuz karena itu jalur pelayaran internasional. Dia nggak boleh, tetapi dia terpaksa melakukan itu karena dia diserang sama Amerika Serikat. Nah, akhirnya sama Iran, udahlah saya tutup aja Selat Hormuz. Orang nggak bisa lalu lalang dari situ. Teriak kan dunia internasional sekarang. Dan itu berdampak kepada Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu ongkos kebutuhan minyaknya sangat besar. Karena penduduknya banyak, industrinya banyak ya. Sangat besar tuh, melebihi Indonesia. Dan kemudian akhirnya kan minyak itu sekarang naik 40%. Betul. Itu kalau kita footage di Amerika sampai ada yang nangis-nangis kan, warga kan kenapa begini jadi negara gue ya, beli minyak mahal. Karena gini, Amerika juga menghadapi masalah ekonomi. Betul. Gitu ya. Kasus genosida Gaza aja kan salah satu protes dari masyarakat Amerika kan, kenapa pajak kami justru bukan dipakai untuk mensejahterakan, membuka lapangan kerja. Ya kan angkatan kerja di Amerika banyak, anak muda itu. Tapi malah di-store kepada Israel untuk membunuh Gaza, yang itu bukan kepentingan Amerika. Apa kepentingan Amerika di situ? Gitu. Nah, ini yang kemudian kenapa Iran memanfaatkan Selat Hormuz ya untuk memberikan tekanan kepada Amerika Serikat. Oke, jadi sebagai sebuah cara aja ya untuk juga bisa mengurangi menguras persenjataan atau juga menguras kapasitas peperangan musuh gitu ya. Iya. Sehingga dari sini, tapi ya akibatnya itu negara-negara lain kena dampaknya. Nah, ini kalau bicara tentang Indonesia sendiri nih, Bang. Iya. Indonesia gimana nih, Bang, terkait dengan sumber pasokan energi segala macamnya? Iya. Jadi Indonesia itu kebutuhan minyak kita 1,6 juta barrel per hari. 1,6 juta barrel per hari, dan kita bisa nutupin hanya 600.000 barrel per hari dari lifting minyak kita, Pertamina kita. Di Cilacap, di Balikpapan, di mana-mana tuh itu hanya 600.000. Kita kurang 1 juta. Oke. Gitu. 1 juta itu yang impor. Kita dari negara-negara Teluk, dari negara Teluk, dari Afrika, ya, dari beberapa negara-negara lainnya. Itu kita ngimpor. Karena kan jauh banget tuh perbandingannya. Betul. Cuma 600.000 kita. 1 juta kita ngimpor. Dan kemarin impornya dari negara Teluk, Bahrain, Saudi, Uni Emirat Arab, ya, Qatar, ya, itu banyak kita impor, dan tiba-tiba ditutup oleh Iran gitu. Kenapa sih kok Indonesia ditutup? Kan banyak yang nanya gitu. Betul. Apakah karena kita masuk BOP? Ya. Menurut saya enggak. Karena Buktinya Pakistan anggota BOP, dia bisa. India anggota BOP, bahkan dia sekutu Israel, dia bisa. Kan itu dua negara yang dikecualikan sama Iran. Kayak gitu. Kenapa? Nah, ini India itu punya investasi maritim di Iran. Pelabuhan Iran itu diinvestasi 120 juta US dollar oleh India. Dan India udah bilang ke Iran, walaupun saya sekutu dekat sama Israel, tetapi saya tidak mendukung serangan kepada kamu, dan kebijakan saya itu tidak mengikuti Israel dalam konteks Iran ini. Nah, dia punya duit di situ, akan dikasih keluar. Oke lah, lo bisa dibilang, karena gini, faktor bisnis lagi. Iran kalau perang emang nggak pakai duit. Dia juga butuh uang, gitu. Dia juga butuh pendanaan. Makanya kemudian dikasih itu. Pakistan, nah ini juga Pakistan menarik nih. Dia kan negara yang dekat sama Trump. Bahkan tuh Perdana Menteri Pakistan mengusulkan Nobel Perdamaian untuk Trump. Tetapi menarik, Pakistan itu tetap diberikan akses sama Iran. Kok bisa? Ya, kenapa bisa gitu? Karena apa? Pakistan mengutuk serangan Amerika Serikat ke Iran. Jadi gitu. Ada bagian dukungan secara moral gitu ya. Iya, dan itu di awal-awal. Kita kan enggak. Kita sayangnya ya, kalau di publik secara vulgar, kita kan tidak mengutuk serangan tersebut, dan kita tidak berbela sungkawa atas gugurnya Ali Khamenei. Kayak gitu. Itu kan pasti di note
sama Iran. Jadi ini kayak semacam apa ya, mama atau cewek-cewek baperan ternyata hal kayak gitu aja tuh dinilai gitu. Dinilai gitu. Ini ya itu menjadi presiden lah, itu juga dianggap oleh Iran. Karena gini, saya kritik BOP saya keras ya, keras gitu. Tapi menurut saya itu bukan faktor BOP. Memang itu tadi ya. Yang kedua, kita nggak punya investasi di Iran. Oke, nggak punya efek apa-apa lah ya. Nggak punya apa-apa. Cina itu beli 90% minyak Iran. Gitu. Dia punya investasi yang sangat kuat di Iran, makanya dia punya masuk. Kita kan enggak memang. Kita hubungan perdagangan kita sama Iran tuh nggak besar-besar amat. Dan kita dari dulu nggak banyak tidak membeli minyak Iran karena takut sanksi Amerika Serikat. Dan Iran kan melihat, lah kamu secara pengaruh, secara dampak ekonomi nggak punya kekuatan di kita. Oke. Kan logikanya sangat matematik ekonomik, betul, Mas Nabil. Betul. Kayak gitu ya. Ini yang membuat kenapa Indonesia tuh tampaknya masih terseok-seok. Iya. Bahkan hanya untuk mengeluarkan Pertamina aja kita struggling loh. Kan baru 2 dikeluarkan, yang 2 lagi belum nih, masih pembahasan teknis nih. Iya. Yang 2 lagi nih belum keluar. Kalau yang 2 keluar, tapi kan setelah itu kita bagaimana? Setelah 2 ini keluar, kita mau apa? Pasokan berikutnya gimana nih? Pasokan gitu. selanjutnya kayak gimana? Tetap masih dapat akses nggak dari Iran? Gitu. Nah makanya kayaknya pemerintah sekarang menggencarkan, pertama lobby ke Iran, kedua mulai membuka pasar-pasar impor minyak yang baru. Tapi pilihannya sangat terbatas, Mas Nabil. Terbatas, paling kita ke Afrika. Gitu. Afrika kita selama ini juga ngimpor sekitar 20%, 15 sampai 20% dari Tanjung Harapan. Tapi jangan lupa, negara-negara lain juga sekarang ngimpornya dari Afrika. Karena kan mereka sama-sama sama kita buntung. Oke. Di Teluk. Iya. Ya kan mereka juga ya bahasanya pasar A ditutup, dia pasti akan beralih ke pasar B. Yang beralih ke bukan hanya kita. Bener. India, Jepang, Korea, Eropa, itu juga beralih semua akhirnya salah satunya ke Tanjung Harapan, berebut pasokan di situ. Akhirnya demand-nya jadi naik gitu ya, sementara supply-nya segitu aja. Iya, kayak gitu. Benar. Dan ini kan kemudian bisa harga minyak juga menjadi lebih mahal. Karena kan antara stok dengan kebutuhan tuh nggak imbang. Gitu. Betul. Makanya kan akhirnya sekarang ASN tiap Jumat libur lagi ya. Udah libur. Saya hari Jumat malah orang jadi libur panjang. Libur panjang. Malah jalan-jalan tuh. Iya itu yang menjadi tanggapan dari saya. Enak kayak liburnya Jumat berarti jadi long weekend dong. Dia malah akan ada transportasi. Luar kota. Karena Mas Nabil, konsumsi minyak kita 50% itu untuk transportasi. Oh, gedenya di situ ya, Bang? Gedenya di situ, bukan buat industri. Kalau Amerika, kebutuhan minyaknya banyak, tapi kebanyakan itu untuk industri, bukan transportasi. Oke, nah ini justru kalau dari saya nih bertanya, apakah akan menjadi sebuah peluang masuknya regulasi baru terkait transportasi? Misalnya nih dari pemerintah akhirnya, ya udah ini kan kita banyak kemakannya tuh buat konsumsi transportasi BBM gitu ya. Mulai sekarang udah kita nggak boleh pakai kendaraan di usia sekian sampai tahun sekian gitu ya. Karena ini salah satu juga untuk trik atau cara menguranginya. Nah, apakah ada potensi-potensinya ke depannya nih kita nggak tahu ya. Apakah bisa dimunculkan juga sama pemerintah kita? Pilihannya akhirnya akan mengarah ke situ. Oke. Karena mau sampai kapan kita menanggung APBN, kita mau menanggung masalah ini? Ini kan nggak naik karena APBN masih nanggung, mau siap nanggung. Tapi sampai kapan, Mas Nabil? Oke. Gitu ya. Karena setiap kenaikan $1 dari minyak mentah itu setara mengeluarkan 10 triliun APBN. Gitu. Ini gara-gara pidato Trump kemarin itu jadi naik lagi tuh. Harga minyak itu sekarang menjadi $116 per barrel. Udah bener turun, Trump tiba-tiba bilang akan tetap menyerang Iran, naik lagi. Ini pengennya nampol lah, ya udah diem aja Pak. Ya ini menjadi satu hal yang ternyata imbasnya cukup domino juga ya di peperangan ini ya Bang ya. Benar. Nah kalau kita tadi sempat dari Bang Bizarro sampaikan, Cina punya investasi besar, Cina juga punya kedekatan sangat baiklah sama Iran gitu ya. Tapi di peperangan ini kayaknya nama Cina nggak muncul nih. Iya. Gitu. Ada apa? Iya. Cina sangat hati-hati terseret perang di Timur Tengah ini. Dan tampaknya itu salah satu tujuan Amerika Serikat. Ya, untuk menyeret Cina dalam perang ini. Ya, karena Cina ini bisa dibilang sekarang pesaing ekonomi terkuat dunia ini sekarang Amerika, itu Cina sekarang. Ya, karena dia industrinya aja maju, ya, teknologi sekarang HP-HP itu HP-HP Cina, bahkan dia punya aplikasi media sosial sendiri ya. Saya kebetulan kuliah S3 di Malaysia, 80% teman saya itu Tiongkok, dosen-dosen dari Guangzhou, dari Beijing, ya. Dan memang anaknya rajin-rajin, pinter-pinter kayak gitu ya. Semangatnya itu sangat tinggi. Saya tanya gitu, kenapa kamu tuh kuliah sampai ke negeri Malaysia? Menarik jawaban dia, Mas Nabil ya. Karena our president Xi Jinping encourage the student or youth to take study in the
British speaking countries. Oke. Jinping, presiden saya, itu mendorong anak-anak muda, mahasiswa itu keluar ke negara-negara berbahasa Inggris. Karena Bahkan bila perlu ke barat, karena untuk bersaing secara internasional. oke, dengan language internasional. Dengan language, dengan pengalaman, dengan teknologi. Pelajar asing di Amerika yang terbanyak kan Cina. Ya, di berbagai kampus itu, beberapa kampus itu Cina itu, karena dia memang sengaja dikirim ke Harvard, ya ke Ohio, ke Columbia, belajar teknologi, belajar digital, belajar AI, ya belajar dari musuh. Betul. Ya gitu, untuk menguasai sistem musuh itu seperti apa, gitu. Ini yang sekarang terjadi di Cina. Dia ingin mengembangkan ekonominya. Makanya itu Amerika sadar, ini harus kita potong kompas di tengah jalan. Caranya ialah mendirect mereka kepada perang. Menyeret mereka dalam perang yang berkepanjangan untuk menghabiskan sumber daya ekonominya. Ibarat pohon sebelum berbuah dipotong di pertengahan. Oke. Gitu. Dan Cina know this. Dia tahu betul soal ini. Oke. Maka dia sadar gitu ya. dia nggak mau kan terlibat perang ini. Dan Cina kan nggak mungkin dia mengorbankan kepentingan ekonomi dan negaranya hanya demi satu negara. Dan jangan lupa orang mengatakan Cina sama Iran itu sekutu dekat. Benar, tetapi secara investasi itu lebih besar investasi Cina di negara-negara Teluk ketimbang di Iran. Oke. Jadi ternyata kan kalau kita sekarang taunya investasinya cukup besar gitu ya dengan Iran gitu ya. Tapi ternyata dengan Teluk ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar gitu. Karena gini, investasi Cina di Iran itu hanya sekitar 14 miliar US dollar. Sedangkan di negara-negara Teluk ya keseluruhan ya bukan hanya satu negara itu sampai 240 miliar US dollar. Oke. Mana yang lebih banyak? Teluk. Bahkan Cina itu mendorong adanya upaya gencatan senjata dan dieskalasi. Karena Teluk ini, Teluk Persia, Teluk Arab semua ini pasarnya Cina. Gitu. Kan nggak mungkin dia ingin membakar pasarnya itu sendiri kalau dia mempersenjatai Iran. Ya, apalagi Iran tuh juga nyerang ke negara-negara Teluk karena dengan dalih punya pangkalan militer di Amerika Serikat. Bahasanya Cina kepada Iran, "Bro, lu nyerang Teluk itu sama aja lu ngebakar rumah gua." Oke. Kalau lu perang berkepanjangan, lu damai kek sama mereka. Dan jangan lupa, Arab itu, negara-negara Arab itu udah bikin konferensi tingkat tinggi bidang ekonomi pertama kali Arab dan Cina tahun 2023. Oke, artinya sudah ada bahasan sebelumnya buat masalah ekonomi antara negara-negara Arab dengan Cina gitu ya? Iya, gitu. Makanya saya termasuk yang nggak setuju kalau kita lihat Arab itu, oke kita banyak kritik Arab karena hubungan dengan Amerika Serikat, tapi kita katakan dia antek Amerika, enggak. Karena negara-negara Arab, mohon maaf Mas Nabil, mungkin ini bahasa yang agak genit di media, mulai selingkuh sama Cina. Gitu. Ya banyak orang ternyata nggak ke-expose tentang hal ini. Nggak ke-expose, mulai selingkuh sama Cina. Arab nge-play masuk bridge. Padahal dia sekutu ekonominya Amerika Serikat. Uni Emirat Arab bahkan sudah masuk bridge. Indonesia aja masuk bridge. Ya. Mesir yang tadinya diberikan banyak donasi oleh Amerika Serikat ya. Itu kan negara kedua penerima banyak donor setelah Israel itu Mesir. Betul. Tapi Mesir beli pesawat Cina, Zhengdo itu. Bukan F-35 itu. Belinya Zhengdo yang. Kenapa? Ini Zhengdo ini Mas Nabil ya. Ini pesawat yang disebut-sebut itu lebih keren ketimbang F-35. F-35 pesawat tempur generasi kelima yang dia kalau diserang radar tuh dia bisa belok. Ya, tapi Zhengdo ini ketika perang Pakistan sama India kan terbukti dia sukses itu mengalahkan India. Si Mesir sekarang malah mau belinya dari Cina. Dan Trump kan pebisnis. Nah kalau gini mulu nih sekutu gua berhamburan nih. Belok ke samping semua. Gitu lah, rugi bandar lah bahasanya. Betul. Iya. Menurut saya Amerika sangat ekonomik. They calculate the economic factor. Dia sangat ngitung persoalan ekonomi. Dia nggak Muslim, Sunni lah, Syiah. Bodoh amat lah ya. Ya selama duit itu masih bisa dikendalikan, mereka dikendalikan. Ya gitu. Ya. Makanya kan dulu jangan aneh juga Amerika Serikat kerjasama dengan Syiah gulingin Saddam. Kan juga sejarah itu. Betul. Menjadi catatan kita juga gitu ya. Iya, karena apa ya? Ini karena faktor penguasaan minyak, penguasaan hegemoni ekonomi. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah sebenarnya larinya ke ekonomi aja gitu ya. Iya, lebih tepatnya geoekonomi. Geoekonomi, betul. Pertarungan geoekonomi. Oke, sehingga tadi akhirnya juga dari hal yang seperti ini udah kebaca sama Cina juga udah langsung bisa mengkalkulasi. Gua nggak usah turun nih ke sini. Nggak usah turun. Karena gua akan rugi banyak ketika gua ngebantu Iran. Dan itu yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Oke, artinya pancingannya itu ya, pancingannya nggak ketarik dong gitu ya. Iya. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian banyak hal-hal atau juga negara-negara yang akhirnya juga menjadi sesuatu yang dipertanyakan sama masyarakat. Tapi di obrolan kita mulai kejawab nih.
Cina nggak ikutan karena faktor ekonomi. Kemudian kalau kita ngomongin Rusia nih Bang, Iya. nggak ikut-ikutan juga. Padahal kan ini merupakan sekutu juga gitu ya. Kadang-kadang ngomong nggak ikut juga. Ekonomi juga kah? Mas Nabil, politik internasional itu nggak ada hitam putih. Oke. Ya, kadang sebuah rezim berganti bisa mengubah kebijakan negara tersebut. Itu kalau dalam hubungan internasional disebut idiosyncrasy of foreign policy. Kebijakan suatu negara itu bisa berubah ketika presidennya berubah. Contoh Kuba. Dulu zamannya Kuba, zamannya Fidel Castro anti Amerika. Betul. Berganti ke Raul Castro, mendekat ke Amerika. Begitu juga Amerika Serikat. Putin itu kan punya hubungan yang tidak baik dengan Biden, tetapi sama Trump itu kan mereka akrab. Begini. Yoi, mantap. Makanya Trump itu kan juga tidak banyak memberikan dukungan sama Ukraina ketika dia terpilih. Kata Putin, ini justru kawan gue nih. Ya, ini bro gue nih kayak gitu ya kan. Udah bro banget. Udah gitu bro ya. banget kayak gitu. Dan Amerika Serikat menengahi negosiasi gencatan senjata Ukraina dan Rusia sekarang. Ngapain gue musuhin sama Trump? Kayak gitu. Ya, tetapi kan namanya juga teman tetap harus dipelihara nih Iran ya. Betul. Ya gue kasih lah senjata tipis-tipis, gue kasih lo sistem intelijennya, sistem AI-nya, sistem rudalnya. Ya, karena Iran itu juga memasok drone ke Rusia untuk melawan Ukraina. Kan Iran juga nanya, lu dulu gue bantu bro, sekarang lu apa feedback buat gue? Kayak gitu ya. Nah kata Putin, tapi gue lagi temenan nih sama Trump nih. Kayak gitu ya, lu gue kasih yang gak banyak ya. Nggak ada hitam putih politik itu. Nah itu juga yang kemudian membuat Rusia tidak begitu banyak terlibat. Apalagi dia juga sudah babak belur sama Ukraina. Betul. Abis juga Rusia itu, kan Rusia juga sama tuh mikirnya dulu perang sama Ukraina itu bisa berlangsung. Ternyata panjang. Panjang sampai sekarang itu udah 4 tahun ya, udah 5 tahun. Perang nggak usai-usai. Kan ongkos perang itu gede ongkosnya. Betul. Nggak ada apa, makanya negara itu nggak ada yang mau terlibat perang kalau bisa diplomasi. Ya kita kan perang itu ongkos militernya itu bisa nyedot dari APBN-nya, masalahnya gitu. Ya. Bisa ditambah. Sekarang Amerika aja udah negara superpower itu, dia punya ini anggaran perang Amerika 1,5 triliun dolar per tahun. Dia masih minta tambahan 200 miliar dolar. Kayak gitu ya. Nah, ini yang membuat kemudian Rusia juga berpikir panjang untuk tidak banyak terlibat secara jauh. Oke, jadi akhirnya udah banyak negara-negara sekutu baik dari Iran yang ternyata juga temenan sama Amerika gitu ya. Sekutunya Iran kayak Cina ternyata juga menjadi investor terbesar di negara-negara Teluk, yang artinya kita tetap berteman, kita tetap relationship gitu ya. Tapi gue nggak bisa bantu banyak nih gitu ya. Faktornya semuanya ekonomi gitu ya. Nah sekarang kalau kita melihat dari si faktor ekonomi negara-negara Eropa nih Bang. Salah satunya juga di Australia. Mereka berbicara tentang ketahanan energi. Benar. Gitu ya. Sudah mulai mengkalkulasi. Australia udah bisa dibilang ketahanan untuk pasokan BBM-nya cuma 30 hari. Sehingga negonya nih mati-matian gitu ya. Semua negara-negara Eropa terkait dengan Selat Hormuz. Nah ini Eropa jadi bingung harus bersikap seperti apa gitu ya. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah mereka tersandra dengan satu hal yang lain atau apa? Kita bisa sangat mudah mengukur itu dengan sikap NATO. Karena kan NATO mostly coming from the Western European countries ya kan, negara-negara Eropa Barat gitu ya. Kita lihat sekarang Trump itu lagi benar-benar keselnya sama NATO. Banget ya. Kesel banget gitu ya. Bahasanya itu gua mau cabut dari NATO nih kalau perang Iran selesai. Lu terbukti nggak banyak ngebantu gua. Padahal Amerika Serikat itu kan nyuplai 25% anggaran NATO. 20-25% lah anggaran NATO itu ya. Kan wajar dong. Dia bos keluar duit banyak, keluar ongkos militer banyak. Gue pengen lu bantuin gua udah bantu lu selama ini. Gua keluar 25%. Tapi kan NATO nggak mau. Karena ini perang yang mulai ente duluan. Ente nggak suruh dulu sama saya nih pas itu. Enggak, kita nggak ngobrol dulu mencari pencerahan gitu ya. Iya, kayak gitu. Lu kan harusnya nanya dulu dong. Lu kan tiba-tiba nyerang. Dan NATO itu kan nggak bisa dalam pasal artikel kelimanya dia membantu negara anggotanya berperang kalau malah dia dulu yang nyerang, bukan dia diserang. Kan dalam kasus Amerika ini Amerika dulu yang nyerang. Ke wilayah Iran, bukan Iran dulu, kecuali Iran dulu yang nyerang nih, beda soal. Dia akan bereaksi. Dan NATO pun akan bereaksi membantu kalau itu perangnya di Atlantik Utara, bukan di Timur Tengah. Kan namanya Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah itu kan ada garis bilik utara, ya, itu di utara itu Europe, American, Northern American, Amerika Utara itu wilayah garis bilik utara di mana NATO bisa bermain di situ. Kalau Timur Tengah kan wilayah selatan. Bukan daerah saya. Daerah saya gitu. Apalagi
lu duluan yang nyerang, kamu dulu yang nyerang, kami nggak diajak, dan serangan kamu tuh melanggar hukum internasional. Karena kamu menyerang negara kedaulatan lain tanpa ada bukti dia melakukan serangan duluan. Kecuali Amerika Serikat diserang duluan, dia nyerang balik, dia enak ngomong, saya self defense. Ya, saya mempertahankan diri saya. Tapi ini kan tidak terjadi ya. Nah, ini makanya kemudian emang Donald Trump tuh menggila ya. Dia tuh dia nggak menaati aturan. Dia mau aturan tuh ngikut dia, bukan dia ngikut aturan gitu. Nah, makanya Prancis sekarang konflik. Ya sama kata Macron apa? Pernyataan Trump yang ingin menghabisi Iran dalam 2-3 pekan ini itu nggak realistik. Macron kan sekutunya Amerika kan gitu. Itu udah bilang nggak realistis ya. Karena apa? Ini akan meningkatkan energi global semakin besar. Sekarang aja minyak itu udah 100, ada yang sekarang terbaru tuh di New York Times $110 per barrel. Tadinya sebelum perang 65. Bayangin berapa ratus persen ya? 40-an persen, bahkan bisa sampai melonjak sampai lebih dari 50% kan kalau kayak begitu gitu. Itu aja kita lihat itu udah begitu tuh harga minyak ya. Karena kan harga minyak itu ngikuti standar dunia. Nggak bisa harga dunia 110 kita jualnya lebih murah. Nggak bisa gitu. Dan ini akan memberikan dampak kepada situasi di Eropa ya. Ingat Eropa tuh dia ada musim dingin. Ya, dia butuh pangan ya. Karena kan Selat Hormuz itu bukan hanya sekedar memasok energi minyak dan gas, tapi pangan. Pupuk itu 50% dari sana. Itu kenapa demonstrasi terjadi di Amerika 8 juta orang dan termasuk petani-petani pendukung Trump selama ini. Kan harga pupuk naik. Yang memang mereka bermuaranya di Selat Hormuz gitu ya. Bermuaranya Selat Hormuz 50% itu pupuk Korea itu dari wilayah Selat Hormuz, dari wilayah Arab gitu. Dan itu kan makanya sekarang Badan Pangan Dunia mengatakan kalau perang ini berlanjut akan menambah 40 juta orang yang kelaparan akut. Gitu. Sekarang yang kelaparan akut itu udah sekitar 330-an juta orang. Yang kelaparan akut loh ya, bukan sekedar lapar ya. Ditambah perang ini berlanjut, itu bisa menambah 40 sampai 45 juta orang. Gila. Karena stok pangan terganggu, harga minyak naik, harga pangan naik, harga kol sayur naik. Kan distribusinya itu kan pakai mobil. Betul. Ya, butuh bahan bakar. Gitu. Nah, ini jadi dampaknya bakal kemana-mana nih perang ini. Ya, sampai kepada ya kematian kalau kayak begitu. Khususnya kepada saudara kita di wilayah Afrika. Nah, kalau kita melihat nih selanjutnya, Bang Bizarro berbicara tentang manuver-manuvernya Trump. Tadi kan sempat kita bilang, emang ini orang tuh gila banget gitu ya. Kayak bisa dibilang kalau bahasanya anak sekarang tuh psycho-nya psycho gitu. Lu mau apa sih sebenarnya kan yang gemes-gemes bakal seperti itu ngomongnya. Nah, ini banyak gebrakan-gebrakan yang akhirnya nggak habis-habis, bahkan termasuk juga salah satu kemarin sebelum perang kan ada ngomongin tentang perang tarif juga gitu ya. Kemudian heboh dengan kejadian Presiden Venezuela gitu kan. Terus sekarang konflik dengan Iran. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat backgroundnya sendiri, secara psikologisnya Trump sampai senekat ini. Tadi udah kita jawab sebenarnya masalah ekonomi. Di sisi lain tuh ada nggak sih dia tuh kepengen apa gitu? Iya, kita lihat ya kampanye Trump itu kan Make America Great Again. Dia memang punya halusinasi ya, punya mimpi besar Amerika tuh menjadi kekuatan global kembali. Dan satu-satunya. Gitu, satu-satunya kekuatan global, mau Cina, Rusia itu pokoknya di bawah gue. Dia tuh pengen jadi khilafah di muka bumi ini. Asik. Balik lagi super power lagi. Iya, gitu ya? Bukan sekedar super power tapi khilafah di dunia ini. Ya, jadi karena konsepnya kan kita lihat kan konsepnya perang. Kalau Trump ngomong damai berarti perang. Kayak gitu. Dan cara yang bisa dilakukan kan nggak bisa ngelobi Cina. Udah lu kamu nggak usah nguatin ekonomi, Rusia nggak usah nguatin nuklir, Iran nggak usah. Kan perang caranya. Dengan melakukan ekspansi dan peperangan. Itu misi dia. Makanya dia sangat gandrung pengen dapat Nobel perdamaian, pengen dianggap sebagai polisi dunia, ya. Dia punya halusinasi situ. Ya, ada orang bilang itu kata NPD, ya. Nah, narcissistic personality disorder ya. Tapi kalau saya tuh, tapi orang ini tidak matang masalahnya. Bahkan istilah Thomas Friedman itu salah seorang penulis Amerika, Trump itu anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa sambil megang korek sekelilingnya gas. Kan bahaya banget nih bro. Iya. Ini anak kecil megang gas, memegang korek sekelilingnya tuh gas. Gitu, ya. Dia bisa ngebakar siapa aja. Ya karena emang ini orang secara kejiwaan nih kalau kita bedah secara psikologis, ini orang problem secara kejiwaan. Problematik ya. Pertama dia nggak ngitung kalkulasi, sangat egoistis, ya kan. Kemudian gandrung dengan kekerasan dan perang.
Tetapi ngomongnya perdamaian. Ya board of peace aja kan disebut Dewan Perdamaian, sekarang diplesetnya jadi board of war. Gitu. Jadi itu mimpi dia. Trump itu menjadi kekuatan tunggal, membawa Amerika sebagai kekuatan tunggal. Ya itu ya makanya dia bikin kampanye kan Make America Great Again. Atau American First ya. Tapi Trump tuh punya kelemahan. Dia tuh mudah dibisiki, mudah diprovokasi oleh orang lain. Terutama Netanyahu. Kunci sebenarnya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Balik ke Netanyahu ya. Iya, ke setan Netanyahu ini. Karena gini loh, Trump itu kadang bisa, dia punya kebijakan, punya keputusan, tiba-tiba berubah setelah ketemu Netanyahu. Ini kalau di satu negara gitu pernah ya ada pemimpin negara soan ke tempat lain, ketemu mantan pemimpin negara lainnya, berubah lagi. Itu ada kejadian juga kayak deja vu ini. Iya, kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, nggak ada presiden Amerika Serikat yang berani lakukan serangan ke Iran. Selama ini selalu ditahan-tahan, karena nggak realistis. Dan itu udah digoyang oleh Netanyahu sejak tahun 90-an. Ke berbagai pemimpin Amerika Serikat. Terakhir Obama kan juga nih kita serang Iran, karena Iran tuh punya nuklir. Tapi kan mereka tuh punya kalkulasi apa benar. Iya, betul. Setelah diinvestigasi kan dia belum sampai tahap punya senjata nuklir. Baru di era Trump itu dieksekusi. Bayangkan ya. Baru di era Trump gitu. Ada sempat maksudnya pemimpin sebelumnya kan sempat berpikir dulu gitu ya. Bener gak sih yang lu bilang gitu kan, kita cek dulu, diklarifikasi dulu kan, divalidasi dulu gitu. Ini enggak gitu ya. Main hantam aja. Dia kemudian sepakat melakukan serangan ke Iran, baru revisi belakangan. Gitu kan, satu persatu mundur nih pejabat keamanannya. Terakhir itu kan direktur kontraterorisme Joseph Ken ya. Dia mundur karena alasan apa? Iran dalam kalkulasi kami nggak punya senjata yang bisa nyerang Amerika secara langsung. Nggak terbukti itu. Tapi kan diprovokasi Netanyahu kan, Iran punya serangan bisa ke Washington, bisa ke London gitu. Tapi kalau ke pejabat direktur kontraterorismenya BNPT-nya Amerika ya kan, itu kalkulasinya Iran nggak akan sampai seperti itu. Oke, bahkan sebenarnya intelijen Amerika juga udah melihat hal itu gitu ya, gitu. Meyakinkan, tapi ternyata karena bisikan. Dan satu lagi, kenapa dia tujuan dari perang ini? Dia ingin mengembalikan negara-negara Arab lagi ke pangkuannya Washington, ke pangkuan Amerika. Oke. Kan udah mulai renggang nih sekarang sama Amerika nih. Tadi kan sangat rapat itu ya. Terakhir kan Amerika Serikat melakukan normalisasi Israel dengan Arab tuh 2020. Ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Maroko, ada Sudan. Kan terhenti setelah itu, nggak ada lagi gitu. Dan ini coba digoyang terus agar kemudian rapat dengan Israel. Tapi kan meledak setelah perang Gaza. Akhirnya negara Arab mengambil jarak, gitu. Karena melihat Netanyahu nggak bisa dikendalikan oleh Trump. Padahal kan negara-negara Arab udah banyak investasi di Amerika Serikat, udah memiliki hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Tapi kami kok kayak nggak dapat keuntungan. Malah kamu tuh ngebakar rumah saya. Kan dengan punya pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat sekarang dengan negara-negara apa mikir, ini apa kita perlu kita hentikan ya pangkalan militer ini, kita menjadi lebih independen, karena terbukti kita malah jadi ketimpaan nih. Betul. Jadi kutukan. Iya, kita yang jadi kena getahnya. Kita jadi getahnya, padahal negara Arab itu udah berusaha loh menekan Amerika Serikat agar tidak menyerang Iran. Gitu ya. Di tengah rivalitas Sunni Syiah ya di antara mereka. Jangan serang Iran, karena pasti yang kebakar itu Timur Tengah. Lu enak, rumah lu jauh, di komplek ujung. Gitu, rumah gue sama Iran tetanggaan. Kayak gitu ya kan. Betul. Hubungan itu tetangga permanen. Analoginya seperti itu yang iya paling kan? simpel. Karena negara Arab bukan negara nomaden, bisa kemana-mana. Tetangga permanen. Gitu ya. Sedangkan sama Amerika Serikat, pangkalan militer mereka itu kan ada di situ. Ya. Makanya sekarang negara-negara Timur Tengah itu kan udah mulai mengambil jarak. Gitu. Nah, serangan ini Amerika Serikat itu menyerang Iran dengan tujuan Iran juga menyerang negara-negara Teluk. Agar negara-negara Teluk kan kemudian please help Trump, ya, bantu kami, berikan senjata kepada kami. Nih gue kasih, dekat lagi kan kepada Amerika, bergantung. Oke. Itu sebenarnya skenario kenapa Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran. Oke, ternyata banyak juga nih orang ini cerdiknya luar biasa ya. Nah, ternyata Bang Bizarro, konflik perang ini kalau bisa dibilang cukup membuat masyarakat, terutama masyarakat Indonesia lah, yang paling banyak kemarin melihat konflik Israel dengan Palestina gitu ya. Akhirnya jadi tenggelam gitu ya. Sekarang semua masyarakat Indonesia fokusnya udah ke perang Iran dengan Amerika Israel gitu ya. Nah, ini bagaimana kita melihat dan mungkin bisa juga dibagi ke sahabat-sahabat kita bahwa yang terjadi sekarang ini di Palestina atau juga di Gaza ini seperti apa sih? Karena kita tahu 30 hari plus nih
ya Masjidil Aqsa nggak bisa kita akses sebagai orang Muslim. Sementara 2 miliar Muslim di Indonesia juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penutupan ini. Ini seperti apa nih? Iya. Ini akhirnya bermuara pada pertanyaan siapa sih yang diuntungkan dalam perang Iran ini? Amerika apa Israel? Kalau kita lihat yang diuntungkan itu Israel. Dan itu memang tujuannya. Amerika dapat apa? Minyak naik, harga naik, dia mau berjilid-jilid di sana. Ya malah menurunkan kredibilitas Donald Trump. Yang naik itu malah Netanyahu sekarang. Demo-demo desakan Netanyahu mundur redup. Kemudian skandal korupsinya meredup dan dia kembali bisa mengkonsolidasikan oposisi yang ada di sana untuk kembali mendukung Netanyahu gitu. Ketika dunia menyaksikan atensi kita ke serangan perang Amerika Serikat dengan Iran, jarang sorotan yang sangat kuat terjadi di Palestina. Betul. Bahkan Masjid Al-Aqsa udah ketutup ya tadi ada 20 miliar umat Islam yang mohon maaf bagi saya doing nothing. Nggak melakukan banyak hal yang signifikan. Medsos pun nggak berisik Mas Nabil. Saya mencoba bikin konten-konten ya, walaupun untuk mengimbangi Mas Nabil. Saya di media ngomong banyak Iran, saya juga merasa berdosa kalau kita tidak terus meng-up isu Palestina. Makanya di Instagram itu kalau antum lihat, saya banyak kan nge-up isu Palestina. Biar tetap ada lah. Jarang isu Irannya malah. Kenapa? Ini isu yang berkepanjangan. Dan justru kalau ini meredup, ini yang diinginkan oleh Israel. Israel sengaja sebenarnya memancing Amerika menyerang Iran. Salah satunya juga untuk kemudian dia dengan leluasa melakukan serangan kembali ke jalur Gaza, ke tepi barat, ke Masjid Al-Aqsa. Ini pertama kalinya loh. Ya, sejak tahun 67 di mana nggak ada sholat Idul Fitri 10 hari terakhir Ramadan itu pun ditutup. Mendekat aja nggak boleh. Nggak usah masuk ke dalam, mendekat. Saudara-saudara kita di Palestina kan ada kemudian fatwa sholatlah di titik terdekat dari Masjid Al-Aqsa. Kan akhirnya mereka sholat di tembok-tembok, di pagar-pagar. Itu di bawah moncong senjata Israel. Dan lagi sholat mereka tuh bahkan diserang. Dan itu terjadi di depan mata kita semua. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan semakin melupakan Palestina. Ya. Padahal Palestina sudah banyak berbicara. Bahwa sekarang isu Palestina itu nggak banyak jadi atensi. Tapi itu tidak menutup fakta. Pembunuhan tetap terjadi setiap hari. Ya, pembunuhan, pembantaian, terakhir itu bahkan salah satu ibu di Gaza yang sedang hamil anak kembar itu terbunuh. Tapi kasus itu nggak. Ini kalau nggak ada perang Iran, saya yakin demo kenceng ya. Kenceng. Kita speak up itu, kita bikin gitu. Tapi karena kemudian teralihkan dengan isu ini, ya kemudian kita melupakan. Ya, dan jangan lupa juga Gaza sampai sekarang itu masih terus dihajar oleh penjajah Zionis. Bukankah dulu kita jadi semangat mengangkat isu Timur Tengah Indonesia, bukankah pintunya dari jalur Gaza? Kenapa pintu itu sekarang kita tutup dan kita membuka pintu yang lain? Tetap kita mengutuk serangan Amerika ke Iran, kita tetap memberikan atensi bagaimanapun ini isu kemanusiaan ya. Dan saya lihat banyak umat Muslim yang sangat dewasa walaupun kita mayoritas Sunni, ya tetap kita memberikan simpatik lah atas tragedi yang ada di sana gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa di Palestina ini belum selesai, bahkan genosida still going on. Iya, betul. Kayak gitu. Yang ini yang sangat kita sayangkan ya kan. Kita sekarang kemudian tidak berupaya untuk membalancing masalah itu. Betul. Nah makanya ini juga mungkin sekarang banyak sekali teman-teman yang sedang menyaksikan obrolan ini. Ayo kita bikin berisik lagi ya, gitu pesannya Bang ya. Sehingga isu tentang serangan-serangan Zionis kepada Palestina, Gaza dan sekitarnya juga ini menjadi isu yang juga banyak didengar masyarakat di luar sana gitu ya. Bahwa masih ada penjajahan, masih ada genosida, masih ada pembunuhan yang terjadi di Palestina. Gitu. Terbaru hukuman mati bagi tahanan Palestina. Nah, ini yang kemarin saya sempat sekilas melihat di beranda sosial media nih. Ini gimana nih Bang? Iya, ini undang-undang yang rasis. Karena hanya diberlakukan bagi tahanan Palestina. Dan deliknya sangat karet. Nah, Israel itu gaya pola kebijakannya biasanya sangat karet sama Palestina. Contoh yang akan dihukum mati lah mereka yang melakukan perlawanan terhadap Israel demi mencegah berdirinya negara Israel. Negara Israel juga udah berdiri. Betul. Ya walaupun negara haram gitu ya. Dan kan bisa dilekatkan kepada siapa aja. Jangankan ada undang-undang ini, sebelum ada undang-undang ini aja, sebagian besar kan warga Palestina yang ditangkap kan tanpa pengadilan. Dan itu terjadi bahkan kepada anak-anak Palestina. Yang terakhir yang disundut bayi itu umur 18 bulan kan, betul. Untuk memaksa bapaknya mengaku kamu itu dari kelompok teroris ya atau apa, kamu kenapa kemudian mendekati tentara Israel, sampai disundut anak 18 bulan yang baru belajar jalan. Ya anak itu memang tidak bisa berbicara, tetapi lukanya itu sudah berbicara kepada dunia internasional. Kayak betul. Gitu ya. Dan itu undang-undang ini terjadi di tengah perang ini, gitu ya. Dan itu dirayakan dengan menuang wine sambil minum wine itu. Itamar Ben Gvir
menterinya gitu. Dan ini ke depan berarti tindakan Israel menangkap warga Palestina sewenang-wenang akan semakin meningkat, dan langkah Israel mengeksekusi mati tahanan Palestina akan semakin meningkat. Oke. Sebenarnya bukan tahanan, colongan itu. Ini culik. Wong mereka nggak pernah tidak banyak mendapatkan delik melanggar peraturan. Betul. Itu diculik gitu, korban penculikan. Oke, nah ini harapannya juga menjadi satu yang benar-benar dikonsider ya sama kita semua sahabat-sahabat, bahwa banyaknya kejadian-kejadian yang tidak terekspos belakangan ini di Palestina ini juga harus kita ulik lagi, harus kita berisikin lagi di sosial media. Dan Bang Pizarro, untuk jadi pesan terakhir nih, harapannya kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan ini kan isunya akhirnya menjadi satu benang merah, bahwa kita sebagai terutama Muslim ya di Indonesia ini banyak banget kayak nggak punya power apa-apa. Betul. Bahkan kemarin ketika gereja di Gaza itu ditutup juga, Vatikan langsung memberikan reaksi, akhirnya gereja tersebut dibuka. Sementara kita nih masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Muslim dunia banyak, kita nggak punya reaksi apa-apa, tetap aja 30 hari plus ya kan, Al-Aqsa tetap ditutup. Nah ini harapannya menjadi pesan terakhir kita apa nih Bang? Iya, kita harus bergerak sekarang, tidak terjebak pada diplomasi kutukan. Kita selama ini kebanyakan diplomasi kutukan, kecaman dan lain sebagainya. Ya Iran bagaimanapun ya, walaupun ini ada isu juga mereka di dunia Islam, tapi kan mereka melawan ya dengan kekuatan militernya. Yang saya harapkan ini juga menjadi banyak pelajaran bagi negara-negara Sunni untuk kemudian mencoba lebih mandiri secara teknologi. Dan saya peluang itu ada, Mas Nabil. Sekarang Turki, Pakistan, Saudi, Mesir itu kayak bikin aliansi geopolitik sendiri. Saya berharap ini kemudian juga, walaupun mereka masih punya hubungan dengan Barat, dengan Amerika, tetapi kemudian menjadi lebih mandiri secara teknologi, ekonomi, dan pertahanan. Karena terbukti Amerika Serikat itu malah menciptakan ketidakamanan, menciptakan chaotic di negara-negara Timur Tengah. Dan sampai kapan kita kemudian terus membebek kepada mereka, gitu ya. Gitu. Ini yang seharusnya membuat kita lebih independen dan membuat persatuan di dunia Islam itu sendiri. Dan harapannya juga di Indonesia juga ini menjadi sebuah hal yang patut dicontoh juga, menginisiasi masyarakat Muslim Indonesia, terutama juga untuk masyarakat Indonesia masyarakat Muslim Indonesia ini nggak mudah terpecah belah. Betul, gitu ya. Iya. Kita nggak usah ngomongin lah perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan itu pasti ada gitu ya. Tapi kita ngomongin tentang kehidupan dari umat Muslim di dunia ini harus kita jaga gitu ya. Luar biasa sekali, kita ngobrol kencang banget sama Bang Pizarro. Kita kayak bakal ketemu lagi nih, harus ya. Iya, insya Allah ya. Justru umat Islam tuh perlu ngerti geopolitik. Betul. Kajian geopolitik sudah mulai ada di masjid taklim. Kita bangsa besar loh. Benar. Kita pernah jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika yang membuat negara-negara Afrika itu merdeka. Kita pernah punya sejarah. Kenapa sekarang kita menjadi negara yang lemah? Benar. Ya, dan kalau kita bicara Indonesia, itu kan umat Islam mayoritas. Benar. Nah ini yang tentunya juga harus kita bangkitkan lagi. Kita harapannya juga punya amir yang dapat mempersatukan kembali umat Islam di regional Indonesia gitu ya. Dan juga tentunya nanti bisa menjadi sebuah acuan fatwa atau keputusan-keputusannya, sehingga umat ini yang ada di Indonesia tidak menjadi bingung, tidak menjadi terpecah belah, semuanya bergerak bersama dalam satu suara gitu ya. Bang Pizarro, terima kasih buat obrolan hari ini. Sama-sama Mas Nabil, senang bisa sharing. Siap, kita akan menunggu Bang Pizarro berikutnya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.